Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-18. Untuk renungan pada hari ini, yaitu adalah tentang kasih yang peduli. Bacaan pada hari ini akan diambil dari Injil Matius, pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Namun sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari kita hening sejenak, kita berdoa di hadapan Tuhan supaya kita sungguh-sungguh selalu diterangi oleh Allah sendiri yang mau peduli dengan kita. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Bapa, pada hari ini kami ingin merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau menerangi kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat merenungkan sabda-Mu ini, serta kami dapat membagikannya dengan penuh sukacita kepada saudara-saudari kami. Akhirnya, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang membimbing, menyertai dan melindungi setiap langkah-langkah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Saya akan membacakan bacaan Injil pada hari ini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini mengenai misteri pergandaan roti, mungkin bacaan ini sering kali kita dengar. Dan tentunya sering kali kita juga memaknainya sebagai misteri Ekaristi, di mana Yesus sendiri, Allah sendiri memecah-mecahkan, Allah sendiri membagikan tubuhnya kepada kita semua. Hari ini saya akan mencoba melihat bacaan Injil pada hari ini dari kacamata yang lain. Kalau kita mendengarkan bacaan ini, kita dapat mencoba melihat bagaimana perjalanan Yesus. Kalau di bacaan sebelumnya, sebenarnya dalam Injil Matius pasal 14 ini berisi tentang Yohanes Pembaptis yang telah dibunuh. Dan ketika Yesus mendengar berita itu, tentu hati Yesus juga sangat sedih, ya. Dan di tengah kesedihan Yesus, dan juga di tengah mungkin juga rasa lelah karena berjalan berkeliling ke sana kemari,
Yesus ingin beristirahat sejenak. Maka ia menyingkir dan hendak mengasingkan diri, dikatakan di situ ya, ke tempat yang sunyi. Dikatakan demikian dalam awal bacaan ini. Namun orang banyak rupanya tahu kemana Yesus pergi. Maka kemudian mereka mencoba mengikuti Yesus dari berbagai macam jalan ya. Di sini dikatakan bahwa orang-orang berusaha mengambil dari jalan darat, dari kota-kota mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka begitu rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus, untuk mendengarkan sabda-sabda dari Tuhan Yesus. Mereka sungguh-sungguh rindu. Maka Yesus meskipun satu kondisinya lelah ya, tapi Yesus tetap mau melayani mereka. Yesus tidak bersungut-sungut, tidak mangkel, tidak jengkel, tetapi melayani mereka dengan penuh kasih. Yesus melihat mereka seperti domba tanpa gembala. Maka Yesus kemudian melayani mereka. Dikatakan dalam ayat 14, ketika melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan ia mulai menyembuhkan mereka yang sakit. Tidak hanya itu, saudara-saudaraku, menjelang malam pun Yesus juga rupanya merasakan kasihan kepada mereka. Bagaimana mereka ini? Begitu banyaknya. Dikatakan di sini ada 5.000 orang laki-laki, ya, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Begitu banyak orang yang saat itu mengikuti Yesus. Dan ketika sampai malam, Yesus bersabda, lalu kemudian memberikan petuah-petuah kepada mereka, dan mereka mendengarkan Yesus tidak terasa sampai malam. Lalu mereka ya tentunya lapar, ya, dan tempat itu sangat sunyi. Dan Yesus mengatakan pada murid-muridnya bahwa ya mereka harus diberi makan. Dan murid-muridnya sempat protes kepada Yesus, dikatakan di sini ya. Bagaimana mungkin? Tempat ini tempat yang sunyi, dan kami hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Namun Yesus kemudian mengatakan pada murid-muridnya, bawalah kemari kepadaku. Bawalah 5 roti dan 2 ikan itu. Dan setelah Yesus mengucap berkat, dan kemudian Yesus memecah-mecahkan roti itu, lalu membagikannya kepada mereka melalui murid-muridnya. Dan pada akhirnya kita dapat melihat di akhir ayat ini, mereka semua dapat makan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa dari roti dan ikan itu sebanyak 12 bakul. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini dapat kita melihat bagaimana Yesus yang mau peduli meskipun ia dalam kondisi lelah. Meskipun mungkin hatinya juga lagi sedih saat itu karena kematian Yohanes Pembaptis. Namun ia tetap dengan setia melayani. Tetap dengan setia, dengan penuh belas kasih. Ia tetap menyembuhkan. Bahkan ia mengenyangkan mereka dengan makanan. Sinilah letak kepedulian Tuhan Yesus melihat mereka. Bahkan dalam keterbatasan, ya, hanya ada 5 roti dan 2 ikan, Yesus dapat memberikan kepada mereka dan mengenyangkan mereka. Tidak hanya mengenyangkan secara jasmani, tetapi mengenyangkan secara rohani dengan sabdanya, dan juga memberikan kesembuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari bacaan ini? Apa yang dapat kita petik dari peristiwa ini? Apalagi saat ini, dalam kondisi kita saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara kondisi kita saat ini, kita tahu bahwa di Indonesia, bahkan di dunia, kita sedang mengalami pandemi coronavirus. Lalu apa? Apa kaitannya bacaan ini dengan kondisi saat ini? Ya, saudara-saudara, kita pun sebagai pengikut Tuhan Yesus juga dapat meneladan dari sikap Yesus yang mau peduli kepada sesama, yang mau peduli kepada domba-dombanya. Nah, bagaimana kita juga mau peduli dengan sesama kita? Bagaimana kita mau peduli dengan sesama kita?
Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu dengan pandemi virus corona ini, ya banyak ya saudara-saudara kita, mungkin orang-orang kerabat kenalan yang terkena, baik secara dampak ekonomi ataupun secara dampak ya sakit dan bahkan meninggal. Dan kita tahu bahwa semakin lama semakin meninggi, semakin lama semakin banyak, seolah-olah di berbagai macam daerah, mengerikan sekali. Maka bagaimana bentuk kepedulian kita? Nah, saudara-saudara, pemerintah sudah mengadakan yang namanya protokol kesehatan. Maka bentuk kepedulian kita adalah, salah satunya adalah dengan cara kita menaati protokol kesehatan yang ada. Contoh kecil apa? Memakai masker di tempat publik, di tempat umum. Nah, bagaimana kita mau dengan taat memakai masker di tempat umum? Misalkan seperti itu. Kadang-kadang kita meremehkan ya. Alah, aku kan sehat. Kan gak apa-apa. Gak perlu aku pakai masker. Gak perlu aku physical distancing. Gak perlu aku cuci tangan dan sebagainya. Gak perlu aku menjauhkan diri dari ini itu. Tapi kita lupa. Kita mungkin sehat. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudari kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan lingkungan kita? Mungkin kita sehat. Tetapi mungkin orang tua kita, anak-anak kita, suami atau istri kita, tetangga kita rentan dengan penyakit ini. Sehingga bisa saja mereka tertular. Dan bisa saja kita juga menularkan itu kepada mereka. Maka sebagai bentuk kepedulian ya kita ikuti protokol yang ada. Dengan salah satu tadi contohnya adalah memakai masker, misalkan seperti itu. Menghindari kerumunan-kerumunan yang kita tidak perlu. Lalu juga physical distancing, misalkan seperti itu. Nah, inilah salah satu bentuk, saudara-saudaraku yang terkasih, bentuk kepedulian kita kepada sesama kita. Selain kita menjaga diri kita sendiri, kita juga mau menjaga orang lain. Supaya orang lain pun juga sehat, kita pun juga sehat. Saudara-saudaraku yang terkasih yang dalam Tuhan, bentuk kepedulian yang lain adalah misalkan apa? Ya, kita mau peduli dengan, ya, mau berbagi dengan orang lain. Di tengah keterbatasan kita mungkin, di tengah keterpurukan kita mau saling berbagi kasih. Ya, kita mau memperhatikan orang lain. Ya, masih begitu banyak kadang-kadang orang lain di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka bantulah selagi kita mampu. Tidak hanya soal materi tentunya, tapi banyak hal yang bisa kita berikan. Waktu, tenaga, dan sebagainya yang kita bisa berikan untuk sesama kita. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita meneladan sikap Tuhan Yesus yang senantiasa mau mengasihi, yang senantiasa mau mencintai kita, manusia. Maka hendaknya kita juga saling membagikan kasih itu kepada sesama kita. Sehingga dengan itu kita sungguh-sungguh dapat merasakan kasih Tuhan. Sungguh-sungguh dapat merasakan kehadiran Tuhan yang senantiasa menyelamatkan kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Yang berikutnya, kita juga dapat melihat bagaimana orang banyak yang selalu haus dan rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kita pun dalam situasi seperti ini diajak untuk senantiasa juga rindu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mungkin saat ini kita belum bisa merayakan Ekaristi secara fisik di gereja. Kita hanya bisa merayakan Ekaristi dengan melalui live streaming. Maka melalui perayaan Ekaristi melalui live streaming ya kita juga diajak untuk senantiasa sungguh-sungguh rindu untuk merayakan perayaan Ekaristi secara live streaming. Sehingga ya pakaian kita, sikap kita ketika live streaming, misal live streaming, ya harus sungguh-sungguh mencerminkan kerinduan itu. Nah, kita juga diajak untuk senantiasa rindu untuk mendengarkan sabda Allah, membaca dan mendengarkan sabda Allah. Maka kita baca sabda Allah setiap hari, ya. Ini sebagai bentuk kerinduan kita untuk apa? Menimba kekuatan dari Allah sendiri. Seperti orang-orang ini, ya, ketika mereka mencari Yesus dan menemukan Yesus, mereka sungguh-sungguh merasakan kenyang. Sungguh-sungguh merasakan dahaga mereka, sungguh-sungguh dikenyangkan oleh sabda Tuhan Yesus. Sehingga mereka juga tidak merasakan kehausan, kelaparan ketika mereka sungguh-sungguh merasakan makanan rohani dari Yesus sendiri. Dan mereka pun juga dikenyangkan dengan makanan jasmani. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita senantiasa mencari Dia, senantiasa menggantungkan hidup kita kepada Dia,
mengandalkan Dia, karena kita percaya Dia yang berbelas kasih, Allah yang berbelas kasih, akan sungguh-sungguh mengulurkan tangannya kepada kita ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita, menyerahkan setiap masalah hidup kita kepada Dia. Dan mari kita juga mohon rahmat Tuhan agar supaya kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain dengan kita mau peduli, mau berbagi dengan penuh cinta kasih kepada sesama kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Mari saudara-saudara yang terkasih, mengakhiri renungan pada hari ini, kita mohon rahmat Tuhan agar supaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan iman dan juga pengharapan dalam kehidupan kita. Mari kita mohon rahmat Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami, juga untuk sabdamu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Ya Tuhan, bersabdalah selalu kepada kami, dan hamba-Mu ingin senantiasa mendengarkan sabdamu. Kiranya melalui sabdamu ini menjadi kekuatan bagi kami, terutama dalam menghadapi pandemi coronavirus ini ya Bapa, sehingga kami tetap kuat, punya pengharapan akan Engkau, sehingga kami tetap senantiasa rindu untuk mendengarkan sabdamu, rindu untuk merenungkan sabdamu, dan rindu untuk senantiasa merasakan cinta kasih-Mu. Dan ajar pula kami ya Bapa, di tengah kerinduan itu, untuk kami juga senantiasa peduli kepada sesama kami, membagikan cinta-Mu kepada orang lain di sekitar kami, kepada sesama kami. Akhirnya ya Bapa, kiranya Kau selalu jaga kami, Kau pimpin dan Kau lindungi kami dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kau berikan juga rahmat kesehatan bagi kami dan keluarga kami, serta komunitas kami, sehingga kami senantiasa Kau lindungi dan Kau jagai. Akhirnya doa-doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.